Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada pembahasan materi matematika wajib kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fungsi linear. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi yang merupakan fungsi linear. Yang kedua adalah menggambar grafik fungsi linear. Yang ketiga, menentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil dari fungsi linear. Kemudian yang terakhir adalah menentukan rumus fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabel bebasnya adalah 1. Variabel bebasnya biasanya dinyatakan dengan X. Kemudian grafik fungsi linear itu berupa garis lurus. Kemudian bentuk umum dari fungsi linear itu fx sama dengan ax tambah b, atau dapat kita tulis y sama dengan ax tambah b, di mana a itu menyatakan gradien atau kemiringan garis apabila kita menggambar grafiknya. Kemudian b itu menyatakan konstanta yang menunjukkan titik potong dari suatu fungsi linear dengan sumbu y. Yang perlu diperhatikan di sini a dengan b itu, jadi a dengan b tidak boleh bersamaan, keduanya langsung bernilai 0. Jadi tidak boleh langsung bernilai 0. Kalau salah satunya bernilai 0 itu bisa saja. Dia tetap merupakan fungsi linear, tapi tidak bisa langsung keduanya bernilai 0. Kemudian contoh fungsi linear sesuai dengan definisinya tadi bahwa pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Di sini variabel bebasnya X, ini berpangkat 1, ini sukunya. Ini juga, kemudian ini, dan yang terakhir 2x tambah y kurang 4, ini tetap merupakan fungsi linear karena dapat ditulis menjadi y sama dengan negatif 2x tambah 4. Sedangkan contoh yang bukan fungsi linear yaitu 2x pangkat 2 tambah 5, karena di sini variabel bebasnya berpangkat 2, sedangkan yang berikut ini, yang ini 6 per x, ini sama saja kalau ditulis menjadi 6x pangkat negatif 1 tambah 7. Sehingga bukan fungsi linear. Kemudian 2 per y sama dengan 3 per 4x, di mana variabel y-nya berada di bagian penyebut. Sehingga ini bisa diperkalikan menjadi xy di sini, sehingga dia bukan fungsi linear. Dan yang terakhir di sini akar x. Nah, maka ini bukan merupakan fungsi linear karena akar x itu sendiri adalah x berpangkat 1/2. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggambar fungsi linear yang diketahui interval daerah asalnya. Perlu diperhatikan di sini penulisan daerah asal. Penulisan daerah asal, kalau di sini fungsinya f, maka kita tulis df, domain dari fungsi f. Kalau fungsinya g misalkan, fungsinya adalah gx, maka kita tulis dg. Selanjutnya di sini bilangan bulat. Jadi ada perbedaan antara bilangan bulat dengan bilangan real. Untuk contoh yang pertama ini kita membahas dulu yang bilangan bulat. Intervalnya di sini x lebih besar dari negatif 1. Karena di sini tidak menggunakan sama dengan, maka negatif 1 ini tidak termasuk di dalam interval ini. Maka kita mengambil x yang lebih besar dari negatif 1 itu 0. Maka kita mulai dari 0. X sama dengan 0 ini kita substitusi ke dalam rumus fungsi, yaitu x-nya diganti dengan nilai 0. Diperoleh 0 kurang 5 sama dengan negatif 5. Ini yang pertama. Setelah nilai 0, kita ganti dengan nilai x sama dengan 1. Kembali substitusi ke sini menggantikan variabel x, 3 kali 1 kurang 5 sama dengan 3 kurang 5. Diperoleh negatif 2. X sama dengan 2 juga sama caranya, ganti nilai x-nya, kita peroleh nilai 1, x sama dengan 3, kita peroleh nilai 4, x sama dengan 4, 3 kali 4 kurang 5, 12 kurang 5 sama dengan 7. Ini sudah sampai di batasnya yaitu 4. Maka kita hentikan di sini, sehingga dari sini kita peroleh daerah hasil dari grafik
fungsi ini, lihat kita mendaftar yang bilangan yang diperoleh ini. Diperoleh. Jadi kita daftar dalam bentuk himpunan. Maka daerah hasilnya atau range dari fungsi F kita tulis Rf. Sehingga kalau misalkan fungsinya G, maka kita tulisnya R, kemudian G. Kemudian kita akan lanjut ke bagian B, yaitu gambarkan grafik fungsi. Jadi kita tinggal menandai titik-titik yang kita peroleh. Misalkan yang pertama ini adalah 0 dengan negatif 5. 0 di sini, Y-nya negatif 5, maka dia akan berada di sini. Kemudian X1 berpasangan dengan Y negatif 2. 1 di sini, negatif 2 di sini. Maka kita tandai di sini, berikutnya 2 dengan 1, X-nya 2 berpasangan dengan Y1. Tempatnya di sini, X sama dengan 3 berpasangan dengan 4. Dan yang terakhir, X sama dengan 4 berpasangan dengan 7. Ini tidak dihubungkan, karena hasilnya berupa bilangan bulat. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada perbedaan, di sini X-nya merupakan bilangan real. Maka cara menentukan daerah hasilnya, kita cukup mengambil titik ujungnya. Jadi ada perbedaan dengan bilangan bulat. Kalau bilangan real, apakah di sini menggunakan tanda sama dengan atau tidak, tetap kita mengambil nilai yang batas bawahnya ini negatif 1 dan 4. Jadi kita cukup mengambil dua titik ini. Jadi dalam menggambar grafik fungsi linear itu sebenarnya untuk bilangan real cukup mengambil dua titik saja itu sudah cukup. Ya, maka kita mengambil nilai yang terkecil negatif 1, substitusi ke dalam sini. Dan kita peroleh 3 kali negatif 1 kurang 5, sama dengan negatif 8. Kemudian ujung batas atasnya 4, 3 kali 4 kurang 5, sama dengan 12 kurang 5, sama dengan 7. Kita sudah memperoleh dua nilai dari batas bawahnya dengan batas atasnya. Maka kita sudah bisa menuliskan daerah hasilnya dalam bentuk himpunan dengan cara menuliskan simbolnya negatif 8 lebih kecil Y lebih kecil sama dengan 7. Kalau mau ditambahkan dengan menggunakan kalimat Y, sini negatif 8 lebih kecil dari Y lebih kecil sama dengan 7, kemudian menambahkan di sini Y elemen bilangan real, boleh juga, ini lebih lengkap. Terus bagaimana cara menggambarnya grafik fungsi? Maka kita cukup mengambil nilai yang tadi ini negatif 1 dengan negatif 8. X-nya negatif 1 di sini berpasangan dengan negatif 8. Berarti titiknya akan berada di sini. Kita gunakan bulatan di sini, kemudian kosongkan bulatannya. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengan pada saat kita mengambil negatif 1. Terus titik ujung yang kedua adalah 4,7. 4,7 kita gunakan bulatan hitam karena di sini ada tanda sama dengannya, ada tanda garisnya. Sedangkan di sini tidak, maka dikosongkan di sini. Selanjutnya ini kita hubungkan kedua titik ini, maka diperolehlah grafik fungsi. Selanjutnya kita akan menentukan daerah asal, domain dan daerah hasil dari grafik fungsi linear. Jadi dari gambar ini, ingat kembali tadi contoh sebelumnya, karena di sini berupa titik-titik, berarti domainnya berupa bilangan bulat. Maka kita cukup mengambil nilai yang terletak paling kiri. Maka itu adalah nilai terkecil dari variabel X. Rentannya dari sini ke sini, berarti yang terkecil adalah nilai yang ada di sini, yaitu 2. Kemudian nilai yang paling kanan, dari interval ini, ke sini adalah 6. Ya. Maka kita bisa menuliskan daerah asalnya adalah dfx. Dengan X, di mana X 2. Nah, lebih ke 2, kemudian gunakan di sini tanda sama dengan, karena kita mulainya dari 2. Dan di ujung atasnya adalah 6, di mana X bilangan bulat. Jadi 2 itu diperoleh dari sini, dan 6-nya dari sini. Nah, terus bagaimana cara menentukan daerah hasilnya? Jadi kalau daerah asal pada posisi horizontal karena kita melihat nilai X. Nah, sedangkan
Daerah hasil kita melihat ke arah vertikal. Paling nilai Y yang terkecil atau yang paling bawah adalah Y sama dengan 1. Yang ini paling bawah ini dari garis ini. Kemudian yang paling atas di sini adalah 5. Maka kita bisa menulis daerah hasilnya adalah 1, ya, Y lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil sama dengan 5. Atau kalau kita tulis nilai yang memenuhi di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sekarang kita lanjut, ini titik yang ada dihubungkan oleh sebuah garis. Jadi ada perbedaan dengan contoh yang tadi. Maka daerah asalnya kita lihat saja di sini. Daerah asal dari grafik fungsi sama, perhatikan nilai X-nya. Ya, maka kita menarik saja garis ini ke arah sumbu X, yaitu dia berada di -6. Kemudian yang paling kanan di sini tarik ke arah sumbu X, 4. Kemudian di sini ada tanda bulatan hitam. Ini ada bulatannya kosong, berarti ada perbedaannya. Jadi di -6 kita gunakan garis ini karena di sini bulatannya hitam. Kemudian di sini bulatannya kosong, karena bulatannya kosong maka kita gunakan lebih kecil saja, tidak ada garis di sini. Jangan lupa kalau misalkan mau ditambahkan, boleh juga kita tambahkan di sini, yaitu X merupakan bilangan real. Kemudian daerah hasil dari grafik fungsi, maka kita menariknya titik yang terbawah ini ke arah sumbu Y. Maka di sini kita lihat adalah -3 dan yang atas ini adalah 5. Maka kita menulis, karena ini berada di sumbu Y, kita tulis Y lebih besar sama dengan -3. Karena ada bulatan hitamnya, gunakan garis di sini. Kemudian paling atas 5. Kalau mau ditambahkan di sini, lebih lengkapnya adalah Y elemen real. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini hampir sama dengan yang tadi. Bersama yang tadi, daerah asalnya ingat kita melihatnya ke sumbu X. -5 bulatannya hitam, kemudian paling kanan 2 bulatannya juga hitam. Berarti kedua-duanya menggunakan tanda sama dengan. Jangan lupa di sini tambahkan X elemen bilangan real. Jadi boleh pakai huruf R besar. Kemudian daerah hasilnya paling bawah ke sini berarti tarik ke sumbu Y. Di sini 1. Kemudian paling atas tarik ke sumbu Y 5 di sini. Maka kita tulis Y lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 5. Ini Y elemen bilangan real. Kita lanjut, persamaan tadi hanya ada di sini. Diperhatikan ada tanda panah. Maka ada perbedaan dengan soal yang tadi. Dari sini daerah asalnya sama, kita mulai dulu yang paling kiri, yaitu -8. -8, sedangkan batasnya ini tidak diketahui batasnya. Di sini digunakan tanda panah. Maka nilai-nilai X yang ada di sini kan sebenarnya lebih besar dari -8 dan bulatannya hitam di sini. Maka daerah asalnya adalah X. Ya. Himpunan X, bilangan X, di mana X lebih besar sama dengan -8. Karena di sini tidak berujung, berarti semua. Ya, mulai dari -8 dan yang lebih besar dari -8 termasuk ke dalam daerah asal. Boleh tambahkan di sini X elemen bilangan real. Selanjutnya, bagaimana dengan daerah hasilnya? Daerah hasilnya kan yang paling di bawah di sini adalah 4. Terus ke atas. Maka dengan cara yang hampir sama, daerah hasil kita gunakan variabel Y. F atau range dari fungsi F adalah Y. Y lebih besar sama dengan 4. Y merupakan bilangan real. Hampir sama di sini fungsi G. Jadi patokannya bukan dari tanda panah ini. Jadi kalau ada tanda panah dengan bulatan, berarti startnya kita dari bulatan. Sini bulatannya putih, maka kita mulainya dari 4.
dari 4, tetapi tanda panahnya ke sebelah kirinya 4, berarti lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 4. Jadi daerah asalnya adalah X lebih kecil dari 4. Ini lebih kecil dari 4. X merupakan bilangan real. Lebih kecil dari 4 karena di sebelah kirinya 4. Ada 3, 2, 1, dan seterusnya. Bagaimana dengan daerah hasilnya? Daerah hasilnya dari sini 2 ke arah bawah. Ke arah bawah berarti gunakan juga tanda lebih kecil. Karena 2 di sini ada 1, 0. Ini kan lebih kecil dari 2. Berarti Y-nya lebih kecil dari 2. Atau kita tambahkan di sini Y elemen real. Jadi kalau menggunakan tanda panah berarti bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya yang kedua ujungnya memiliki bulatan. Itu yang diperhatikan. Baik, kita lanjut contoh yang terakhir. Kita akan menentukan rumus fungsi linear kalau diketahui dua buah nilai dari fungsi linear. Ini diketahui F2 sama dengan negatif 4 dan F5 sama dengan 11. Tentukan rumus fungsi fx dan hitung nilai F6. Fungsi linear karena berpangkat 1, kita menuliskan bentuk umum dari fungsi linear yaitu AX tambah B. Dari informasi yang pertama yaitu F2 sama dengan negatif 4. Maka kita mengganti nilai X yang ada di sini sesuai dengan yang diketahui di soal. Di sini F2, maka kita tulis A kali 2 tambah B sama dengan negatif 4. Jadi 2 kita substitusi ke sini. Kita peroleh A kali 2 tambah B sama dengan negatif 4. Atau kita tulis 2A tambah B sama dengan negatif 4. Dari informasi ini. Selanjutnya informasi yang kedua, F5 sama dengan 11. Maka S-nya diganti dengan 5, diperoleh A kali 5 tambah B sama dengan 11. Diperoleh 5A tambah B sama dengan 11. Ternyata di sini ada dua variabel, variabel A dengan B. Sehingga untuk menentukan nilai variabelnya ini, kita gunakan cara substitusi atau eliminasi, atau gabungan dari keduanya. Ini lebih mudah apabila kita menyelesaikan dengan cara eliminasi. Terlihat variabel B di sini koefisiennya sama 1, sehingga dan tandanya sama, maka kita perkurangkan untuk memperoleh nilai A. Ini kita perkurangkan B dengan dikurang B ini habis, 2A dikurang 5A itu hasilnya negatif 3A, negatif 4 dikurangi 11 hasilnya negatif 15, sehingga kita peroleh A sama dengan 5. Kita sudah peroleh nilai A-nya 5, maka sebenarnya sudah ada di sini 5X tambah berapa? Nilai 5 ini kita substitusi ke dalam persamaan 1 atau 2, misalkan ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 2A tambah B sama dengan negatif 4. A-nya 5, maka kita ganti ini dengan 5. 2 kali 5 tambah B sama dengan negatif 4. 10 tambah B sama dengan negatif 4. Maka B sama dengan negatif 4 kurang 10. B sama dengan negatif 14. Jadi, sini negatif 14. Atau kita tulis rumus fungsinya adalah fx sama dengan 5x kurang 14. Bagaimana dengan B? Dihitung nilai F6. Maka kita cukup mengganti variabel X dengan 6. Sama dengan 5 kali 6 kurang 14. 30 kurang 14. Maka kita peroleh nilai F6 sama dengan 16. Demikian pembahasan materi kita tentang fungsi linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.